Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Tepatnya kita masih di Aceh Utara. Baiklah, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang cara memilih bibit padi. Jadi bibit padi itu setahu saya ada 3 macam. Yang pertama yaitu padi unggul ataupun padi yang udah bersertifikat oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu padi galur. Padi galur itu apa? Padi galur yaitu padi persilangan. Jadi padi persilangan ataupun yang disilangkan oleh petani-petani kreatif. Cara penyiliangannya gimana itu banyak juga caranya di YouTube ataupun di Google. Bisa di Google dicari, itu bisa. Kita juga bisa petani bisa buat sendiri. Gimana cara buatnya itu ada caranya di Google ataupun di YouTube. Kawan-kawan kalau pengen bikin bibit sendiri boleh juga. Saya pun pernah saya bikin sendiri. Kayak gitu. Tapi kali ini saya akan membuatkan cara yang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu padi hibrida. Padi hibrida yaitu padi yang dikeluarkan oleh PT. Padi hibrida itu pada umumnya itu tidak bisa ditanam ulang. Sedangkan padi yang tadi pertama, padi unggul, itu bisa ditanam berulang-ulang. Terus padi galur itu juga bisa ditanam ulang. Dan hasilnya bisa dikatakan 80% bisa sama. Terus cara lebih efektif lagi biar kemurnian padi itu lebih sempurna ataupun lebih mendekati ke 90%, itu ada tekniknya. Tekniknya kalau saya seperti ini. Jadi padi kita nanam rata-rata misalkan satu rumpun seperti ini. Satu rumpun seperti ini. Ini rata-rata kita nanamnya 3 ataupun 5 biji, 5 batang itu pertama-tama. Ya itu biasanya terserah Anda yang nanam kan. Kalau saya biasanya rata-rata 3 atau 5. Jadi setiap rumpun kayak gini ini ada indukan yang pertama misalkan 5 batang. Jadi ada indukan yang lebih tua. Misalkan ini 1, 2, 3, dan kita lihat dari malainya ini seperti ini, bunga setangkai padi seperti ini dinamakan malai. Jadi kita pilih dari malai yang tertua ataupun malai yang paling besar. Dari malai yang besar ini kita pilih misalkan 3 atau 5, ambil aja 3, berarti 1, 2, 3, pilih yang besar. Potong pakai apa? Pakai arit ataupun apa aja, pakai yang untuk memotong padi. Jadi setiap rumpun kita pilih 3 ataupun pilih 5 yang terbaik, yang terbesar seperti ini, malai yang terbesar. Nanti waktu dia udah menguning, kalau dia udah kuning kita pilih sendiri. Habis itu bisalah, biasanya ada yang potong pakai arit, ada juga yang dipotong pakai mesin. Sebelum dipotong pakai mesin ataupun pakai arit itu kita pilih terlebih dahulu padi untuk kita bikin bibit lagi. Jadi kalau perlunya berapa, misalkan perlunya 1000 meter persegi, itu rata-rata keperluannya 3
3 atau 4 kali ini. Biasanya kalau 4 genggam ataupun kan kita potong, habis itu kita ikat. Nah, berarti kurang lebih 3 atau 4 ikat. Itu per meter persegi rata-rata. Nanti kalau 4 ikat itu jadinya 3 kilo. Kalau saya, karena nanam saya itu lebih jarang, sistemnya tanam legowo, itu kebutuhan bibitnya sedikit, cuma sedikit. Jadi kalau 1000 meter persegi itu sekitar 3 kilo cukup, bahkan kadang lebih. Jadi menurut keperluan masing-masing. Kalau 1 hektar ya tinggal kali sendiri, ataupun lebih banyak lebih bagus. Jadi kita pilih setiap rumpun, kita pilih malai yang terbesar, terus malai yang bagus dan serentak. Jangan dipilih yang padi udah lain, kadang kan ada yang lain tuh dia tingginya segini, dia lebih tinggi. Nah, ataupun yang lebih kerdil itu juga nggak bagus. Jadi untuk pemilihan bibit itu kita cari malai yang terbesar seperti ini. Nah, ini malainya ataupun isinya lebih banyak. Nah, ini kita pilih, kita ambil terus untuk kita bikin bibit lagi. Ya gitu caranya. Tapi kalau kita mengambilnya yang udah dipotong ataupun yang udah sampai rumah di dalam karung, itu biasanya padi-padi ini udah bercampur. Apalagi pinggir-pinggir kayak gini yang udah berbatasan sama punya tetangga lain, itu dia secara alami udah bersilang ataupun kawin silang. Ini udah kurang bagus. Jadi kalau ngambil yang lebih bagusnya ya di tengah, paling enggak 2 meter dari pematang sawah tetangga. Ambil 2 meter. Keliling kayak gitu. Kita pilih. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi pernah dulu saya selama 4 tahun ataupun sekitar kurang lebih 6 atau 8 musim, itu cara saya seperti itu. Jadi padi itu tidak berubah, tingginya serentak, habis itu keluar malainya juga serentak, terus kualitas dari gabahnya itu lebih rata, enggak bercampur-campur, ada yang besar ada yang kecil, enggak, tapi rata kayak gitu. Dan kualitasnya lebih bagus kalau dipilih. Nah, itu cara saya. Terus ada lagi, kalau sebagian orang itu mengutamakan yang banyak anakannya. Kalau bagi saya bukan seperti itu. Pemilihan bibit itu enggak seharusnya yang banyak anakannya. Banyak anakannya bagus, tapi yang sedikit pun bagus juga. Tapi yang terpenting bagi saya, mana yang lebih banyak produktif, padi produktif seperti ini, ataupun padi berbuah. Misalkan terlalu banyak anak kan kurang maksimal pembuahannya. Misalkan dalam satu rumpun kayak gini ada anakannya sekitar 40 atau 50. Nanti yang berbuah paling cuma 20. Nah, kayak gitu. Itu bagusan anaknya yang cuma sedikit, misalkan 30, tapi semuanya berbuah. Itu kalau bagi saya seperti itu. Jadi kalau setahu saya, padi itu anakannya yang bagus yang sekitar 30 aja. 30 40 itu banyak anakan yang produktif. Habis itu juga berpengaruh pada cara tanam. Kalau cara tanamnya terlalu rapat, itu akan banyak padi yang tidak berproduktif, tidak menghasilkan buah kayak itu. Jadi kan sia-sia kita nanamnya rapat kali, habis itu buahnya yang berbuah sampai panen cuma sedikit, kan percuma. Mendingan nanamnya agak jarang
tapi semuanya berbuah. Dan ini saya sudah buktikan sekitar kurang lebih 6 tahun. Itu setelah mendapat bimbingan dari BPP atau Badan Penyuluh Pertanian. Itu seperti itu. Jadi kalau nanamnya terlalu rapat, itu sudah dipastikan banyak padi yang tidak produktif. Kalau nanamnya agak jarang, semua akan, ataupun bisa dibilang 90% bisa produktif gitu. Jadi untuk pemilihan bibit bisa Anda istilahnya bikin sendiri, ataupun kalau syukur-syukur bisa nyilangkan padi itu lebih bagus. Ini misalkan ini padi impari, habis itu dikawin silangkan sama padi apa, kan banyak macamnya, itu bisa. Jadi untuk cara-cara pemilihan bibit dari saya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.